Kemarin aku lihat pendeta Arom mualaf ya. Pendeta Arom mualaf. Nanti aku mau kajian nih sama Bang Dio. Ntar habis ngedrop anakku balik sini lagi, terus live lagi di atas. Banget. Menghayal, menghayal aja. Ya Allah, ngantuk banget guys. Ini karena anakku ada breakfast ini katanya, breakfast jamaah, fatur jamaah. Jadi aku tadi pagi nggak sempet bikin, siangan bangunnya. Jadi belilah di Hang Tuah kayak toast. Itu jam 8 aku live lagi. Ini sampai lagi dulu. Assalamualaikum Bang Hamid. Kemarin Bang Arom udah mualaf ya. Jangan-jangan Bang Arom tadi pagi udah sholat subuh. Semalam udah sholat isya. Signalnya nggak bagus ya. Signal aman nggak sih guys?
nanti sama Bang Dio, aku live jam 8-an insyaallah. Memang kita udah janjian mau live, nanti beliau narasumber. Alhamdulillah udah selesai. Aku selesaikan dulu tugas aku sebagai seorang ibu. Klaim ya nggak apa-apa, kalian juga mengklaim kan kalau Islam ada di abad 7 itu kan kata kalian, itu kan klaim kalian. Adam Smith, babu, bibi, mantu, binatang, boleh. Oh iya, mikir. Kamu coba berpikir. Jangan kalau misalkan lihat hadisnya, coba berpikir. Yang menggauli binatang orang gila, dihukumin apa? Ya nggak dosa, kecuali orang itu waras. Mana mungkin orang waras menggauli binatang? Kan gitu. Coba yang suruh berpikir siapa? Kamu nggak bisa mikir ya? Nggak bisa baca hadisnya dengan baik dan benar. Udah dijelaskan tadi tentang hukum anak angkat, nggak juga paham. Artinya siapa yang harus berpikir? Jangan marah-marah Adam Smith, jangan marah-marah di sini. Jangan meluahkan ajaran kasih kamu dengan cara seperti itu. Tidak menggauli binatang bukan tidak dosa, tapi tidak kena hukum hadiah karena yang menggaulinya orang gila. Kan ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ternyata orang itu nggak waras, orang gila gitu. Kan ada aja pertanyaan seperti itu. Boleh-boleh aja orang bertanya kayak gitu. Kalau Rasulullah memberikan tidak kena hukum had, terus kalian yang orang zaman sekarang ini membaca, oh berarti boleh menggauli binatang. Yang harus berpikir siapa sih? Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat afala ta'akilun, afala tatadzakkarun, afala yatadabbarun Al-Quran. Banyak ayat-ayat seperti itu di antara pergantian siang dan malam. Banyak gitu loh. Jadi kalau kamu ngomong ajaran apa itu, berpikir, ya mari kita sama-sama berpikir. Mari kita sama-sama berpikir. Jangan kamu emosi, kamu marah-marah di sini, ngomong baba, babu, babi, semua segala macam, maki-maki gua kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Orang bebas berpendapat kan. Saya di sini hanya menjawab gitu kan, menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Kalau misalkan ada yang nggak suka ya wajar lah, nggak semua orang suka sama aku. Rasulullah aja nabi, Rasulullah tuh nabi, rasul, dijamin masuk surga, ya. Udah manusia paling mulia gitu, dihina, dicaci, dimaki, dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang semua segala macam. Terus gue siapa gue? Gue siapa? Cuma akhir zaman, wanita akhir zaman, amalan juga berantakan. Banyak dosa, banyak maksiat, terus gue sedih gitu, dicaci kayak gitu, biasa aja, tidak masalah. Kalian menghujat saya, mencaci makan, apa-apa. Betul, dalil kamu betul, tapi dari perkataan kamu kelihatan, ya kan? Tadi kamu sendiri bilang ajaran apa itu? Loh, ajaran apa itu? Emang ajaran cuma segitu doang? Emang ajaran yang kamu ungkapkan gitu doang? Baginda begini, cuma itu doang ajaran Islam itu? Aku tanya sama kamu. Nah, mari kita berpikir, apakah Islam itu hanya sebatas ajaran itu aja? Dari kita mau tidur, bangun tidur, ada. Kenapa rupanya? Kalau misalkan kalian benci gitu, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau nanti kalian jatuh cinta, jangan terlalu benci, nanti kalian cinta nanti. Sudah banyak orang yang menghujat, orang yang sangat benci kepada Nabi lalu dia berubah, banyak. Jadi jangan terlalu benci. Kalau kamu nggak pengen masuk Islam, nggak pengen jadi orang yang bertaslim, jangan terlalu benci, biasa-biasa aja. Aduh.
Ya, orang-orang yang benci ini ya mudah-mudahan aja Allah memberikan hidayah. Kita nggak tahu. Yang membolak-balikan hati itu Allah gitu kan. Nggak apa-apa. Kalian membenci, mengatakan, menghina, menghujat Rasulullah seperti itu, silakan aja. Tidak mengurangi kemuliaan. Tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Tidak ada yang rugi gitu. Betul, di dalam hidung. Makanya kita ada perintah wudhu. Kalau berwudhu itu harus beristinsyak, mencuci hidung itu sampai dia airnya ke sini. Itu betul. Menghilangkan kantuk ketika kita bangun jam 2, jam 3 dan kita wudhu dengan benar, itu kantuknya hilang, ngantuknya langsung hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya ya? Kalian kalau melihat ajaran Islam dari situ aja, dari situ. Jadi kayaknya pemikiran kalian yang harus dibenerin gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab itu benci banget sama Islam, bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi sekarang kuburannya ada di sebelah Nabi. Ini Bang Dio kalau jam 10 nggak naik, I mau close. Jadi ada waktu 35 menit lagi karena kepala gue pusing. Mbaknya Gadila. Mbak buka. Sebentar. Ini yang memakai ketua adat ini ya. Dengar ya. Aku bilang sekali lagi ya di sini ya. Aku bukan mualaf. Gak pernah gue ngaku-ngaku mualaf. Gak ada ceritanya gue ngaku mualaf. Gak ada. Beda. Kalau kalian mungkin melihat aku mirip siapa itu bukan aku. Aku bukan mualaf. Kalau Trisakti itu banyak. Gimana tadi? Gak ada teman-teman nih yang mengira bahwa aku tuh mualaf. Aku bukan mualaf, teman-teman. Saya bukan mualaf. Saya muslimah dari lahir. Enggak. Tuh kan ada yang cerita ibu dari Nasrani. Bukan. Saya bukan masuk Islam. Ada cerita kayak gitu. Enggak ada. Aku bukan mualaf. Beda orang. Bukan aku, bukan. Oh ya, Malaysia. Syafiq Hamis. Iya Bang Syafiq, saya bukan mualaf loh. Nggak pernah aku ngaku mualaf. Nggak ada. Aku bukan mualaf, bukan. Kalau dari sampul kan dari sampul tuh, kalau manggil gadis, kalau gue tuh apa? Cewek-ceweknya. Enggak, it's okay. Enggak apa-apa, tanyakan aja kalau ada yang berkata, ada yang menyampaikan berita bahwa Kak Sarah Intan itu dari Kristen gitu atau dari Nasrani. Enggak, saya bukan mualaf. Enggak, suka ada yang itu typing juga. Suka ada yang typing dikiranya saya mualaf padahal enggak.
Ya. Iya, udah itu aja. Dia mau dari kita. Gue belum berani nggak? Gue ada duit baru berani DS. Kalau misalnya Mau invest ya? iya, Bagus banget. maksudnya nggak berani. Iya, kalau usahanya bagus. Satu-satunya cari apa? Iya, tapi bicara kita yang mati, buang kalunnya. Enggak. Pertanyaan kamu benar. Apa ini kakak? Pertanyaan kamu benar. Cuma ujung-ujungnya kamu akan bertanya ajaran apa itu? Lu kan bagus ya? Nggak kayak Romanya di mana tuh? ada kan? Masih muda. Pantaran dulu sama ibu ya? Ya, kakak kapan? Enggak. Jadi mbak-mbak yang duduk di depan aku itu kelahiran tahun 99, 92. Ini bikin apa? Saya tahu. Ini paling baik jadi nasi. Bukan itu yang mana tadi? Pantaran mbak aku belanja. Kayaknya gue mau pingsan ini. Astagfirullah. Jadi kalau misalnya kita mau beli aset bisa. Iya. KPN dong yang mau bisa kan udah mau juga sekarang udah juga. Jadi kalau misalnya PPN itu? iya. Bunganya berapa? Gue lagi nih kayaknya. Kemarin dia tinggal aku ya. Cuman beda 0,5 doang. Nah gue mau nanya lu nih, kalau itu pindah ke poin nih. 8,8%. Tapi cuma jual. Beda kali persoalan sama PT. Sama, bunganya sama tuh. Modal kerja sama. Aku kemarin banget mau kerja sama. Nah, ini biasanya nih, udah siang gini Bang Dio baru naik. Mau ngebahas tentang itu, ngebahas tentang Iya. Ada lomba. aku ketua adat nih. Udah aku jawab bener dulu tadi. Tadi aku dijawab benar pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu udah aku jawab semua benar gitu. Terus menyoal. Kamu menyoal apa? Bisa musuh mobil. Kan dia menyoal, bertanya terus menyoal, terus menyalahkan, mengejek gitu. Kan kayak gitu bahasanya. Ya wajar lah kamu dibilang menghujat. Nanti di bawah 8 ya kan? Bener nggak? Bener semua. Terus masalahnya di mana? Kamu udah datang ya? Terus kayak gitu ada jaminannya? Kita pegang. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah pemahaman kamu yang salah. Masalahnya di mana masalahnya? Jadi tadi si mobil dah. Kita kadangnya dia sering Untuk modal kerja nih, misalnya kami itu usahanya mungkin ini ya, usaha misalnya pabrik gitu kan. Nah, kami tuh mau beli barang, misalnya mesin atau apa, nanti kami ngasih sertifikat saya sertifikat, tapi untuk beli sudah. Bang Dio nggak datang. Udah deh. Mau atas nama PT bisa, nama orang bisa. Tapi kalau mau bicara apa yang karyawan atau kalau karyawan sama gaji bisa kan? Ya kalau dari rekening 3 bulan lagi kan kayak gitu. Mbak, ada di koper saya nggak yang warna biru yang kemarin dari saya bawa? Ada di belakang. Padahal kalau mau cari tahu hukum dalam Islam, belajar aja PL saja udah cukup, udah lumayan. Kalau rumah beda-beda. Iya. Kalau bunganya panen itu kayak misalnya 1 sampai 30 gitu. Tapi yang perlu dipahami adalah Kita paling lama 20 tahun.
Tentunya ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu sama. Hanya saja syariatnya yang berbeda ya kan. Bagaimana Nabi Musa sholat, bagaimana Nabi Muhammad, ajaran yang Nabi Muhammad bukan membawa ajaran baru, bukan, meluruskan dari ajaran-ajaran yang sebelumnya gitu. Nah itu kadang suka di apa ya, sukar untuk dimengerti oleh mereka, satu, dan mereka kadang nggak mau terima karena ada hampir semua mengatakan bahwa orang Yahudi itu Tuhannya satu, Elohim gitu loh, ya kan. Nah sedangkan Islam Tuhannya siapa? Allah. Dan mereka mengatakan Allah itu bukan proper name, Allah itu bukan Bang Jay, Allah itu bukan nama gitu. Coba ada nggak namanya? Jadi dari sudut manapun mereka tetap akan menyoal. Saya tidak mengatakan menyerang, tapi menyoal gitu loh. Menyoal tentang kenapa begini, kenapa begitu. Lalu akhirnya tuduhan-tuduhan mereka tentang Nabi Muhammad adalah nabi palsu, Quran adalah kitab palsu, dan semuanya itu karena tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Apa bukti sejarahnya? Inilah itulah semua segala macam, banyak. Dan kejadian ini tuh berulang guys, semua akan berulang terus, dan orang-orang seperti ini akan terus ada dari zamannya Nabi Ibrahim sampai nanti yaumul kiamah. Nggak usah heran. Dengan mengatakan Nabi tidak ada dari turunan Arab, semua segala macam. Nilainya tinggi itu langsung konsumen Kak. Kalau ada jual solo konsumen. Jadi teman-teman, ini karena Bang Dio juga mungkin ada misunderstanding kemarin masalah waktu ya. Aku bilang pagi kan, karena aku ada waktunya pagi. Terus aku juga kayaknya bisa lama-lama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesalahan kebenaran dari Allah, kesalahan dari Oten yang menghujat ya. Assalamualaikum. Aku bolanya di sana ada 13 Saulus from Tarsus. Who's Alade here? Who's Alade? Hi, good morning. You speak Morning. English? Yes, I speak English. Good. Where are you from? I'm from Nigeria. You? From Indonesia. You know Indonesia? Yes, I know your English. Oh, good. What time is it now over there? What time is it now over there? 2:15 a.m. 2 a.m. Oh my God. No, it's 8:15. So 6 hours. Huh? 7 ya? 7. No, we are 8:15 morning time. Oh, that's 6. 6 hours. 6 hours. How old are you, Alade? Just 20 years old. 20. 20. Oh my God. You are my son. Yes, I want to be your son. I'm 49. I'm 49. Mommy. Don't say like this. Mommy, where have you been? Mommy. Why you need food? You are a big boy. Go eat by yourself. Mommy, I've not eaten. Mommy, I'm hungry. I want to eat. Mommy, where have you been? Hey, listen to me. You are 20 years old. You know how to take care of yourself. Why you ask me to prepare food for you? Huh? Mommy, it be long I eat your food. I want your food. Mommy, I've been working 24/7. I've missed you. Mommy, you need to take me back. You dropped me. Why do you drop me tonight? Take you back to where? Take you back to where? To hell. Mommy, why do you drop me to Nigeria? Oh! You're 20 or 29. Mommy, why do you drop me to Nigeria? I won't accept that. You're not my son. I am your son.
Mommy. 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 Don't talk to me like this. Ya Allah ya Rabbi, ada aja. Bun, aku bahasa Inggris saya seperti malam mati listrik. Apa sih maksudnya? Oh, ada Pak Sarip. Assalamualaikum Pak Sarip. Mbak enak ketawa, kami enggak. Jadi gimana? Turunin aja ya. Turunin ya. Mommy, no. Mommy, don't drop me. Please take me. Ini ada aja sini ada. I cannot hear you. I cannot hear you, Aladi. I cannot hear you. Aladi over there. Aladi, sorry, I think I have to take you down. Itu orang lucu banget. Aduh, bikin gua keringetan aja tuh orangnya. Bikin I keringetan aja itu. Aduh, bener-bener deh. Aku nunggu Bang Dio ini, aku nunggu Ustaz Dio. Bentar ya Mbak. Mbak, aku nggak bisa naikin siapa-siapa sampai Bang Dio naik ini, soalnya beliau kan maunya aku yang moderator, aku yang di tengah, beliau datang nanti kalau ada yang diskusi, karena kita temanya tema khusus hari ini. Intinya kacamata, Mama udahlah. Iya, itu maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih itu intinya kacamata? Maksudnya apa? Aku pengen tahu. Coba siapa yang bisa jelaskan itu? Aku tuh gemes banget. Itu maksudnya apa? Intinya kacamata, Mama udahlah. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Intinya kacamata itu apa maksudnya? Oh my god, ini sakit banget kepala aku. Intinya kacamata, ketik aja loh di pencarian Bu. Oh masa? Intinya kacamata, apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak dan C. Guys, di luar tuh panas alhamdulillah. Ini AC juga cuma satu, tapi aku udah kedinginan banget. Itu artinya aku belum fully charge 100% stamina aku. Karena pekan lalu itu dari tanggal 27 Januari tuh hektik banget gitu loh, pagi, siang, sore, jalan apa, jadi tidur kayak cuma 2 jam gitu. Terus makan juga, karena aku sebenarnya nggak pengen makan yang berat-berat gitu ya, kurang makan sayur dan buah, jadi aku drop banget. Jarang sakit, tapi kalau sakit tuh suka lama gitu, nggak mau deh. Nah ini karena lama nggak minum jamu, jadi aku agak baliknya tuh susah untuk ke mana namanya, pulih 100% itu agak lama ya. Karena kadang-kadang udah merasa pulih jalan lagi gitu ya, karena tanggung jawab lah ya, nganterin, tanggung jawab seorang ibu. Terus kalau misalkan ada telepon dari ibu aku gitu ya, seneng gitu. Terus harus pulang ke Cirebon, ya mau gimana lagi. Bunda dapat salam dari Akhi Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku lihat beliau sudah mualaf ya, Masya Allah tabarakallah. Aku ketemu makan buah banyak-banyak. Iya benar-benar. Mana ya Bang Arom ya? Udah sholat subuh kayaknya Bang Arom. Bang Arom semalam udah sholat isya dan pagi udah sholat subuh kayaknya. Nah tadi si Rasid yang udah mulai pilek juga. Aduh ya Allah, ini benar-benar yang namanya stok madu memang udah harus.
Jadi lagi live sama Bunda Nora. Oh ya, nantilah, biasanya aku naik ke roomnya beliau. Biasanya aku naik ke roomnya Bang Arom. Karena aku udah ketemu langsung beliau waktu waktu jadi moderator waktu debat offline itu. Alhamdulillah. Salut, terima kasih. Barakallahu fiik. Ini gimana sih cara ngilangin? Kemarin Bang Dio telepon, aduh, kita membahas sebenarnya ini bukan masalah sensitif ya, ini masalah kayak kanker gitu, kanker di Indonesia gitu loh. Jadi Rasulullah itu tidak pernah melarang ziarah kubur selama niatnya itu ziarah kubur tuh untuk mengingatkan kita bahwa one day kita juga akan di situ gitu loh. Makanya doanya kan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina minal muslimina wal mu'minin gitu. Wa nahnu lahid. Jadi kita juga menuju ke situ gitu loh. Nah itu kadang-kadang suka lupa ya. Nah terus yang kedua adalah ketika kita membawa sebuah dalil dari Al-Quran, siapa yang mengatakan bahwa orang meninggal itu mati di sisi Allah, mereka hidup? Betul, rohnya kita hidup nggak mati gitu loh, tapi kita bertabaruk dengan orang yang sudah meninggal itu sebenarnya tidak boleh. Kita harus minta wasilah kepada orang yang sudah meninggal nggak boleh, tapi kalau kepada orang yang hidup boleh. Kayak misalkan aku kepada teman-teman, doakan saya mau ujian tesis gitu misalnya gitu, terus berwasilah dengan amal soleh kita boleh gitu. Nah kalau misalkan ke kuburan itu yang sangat disayangkan, apalagi nanti orang-orang yang awam yang akidahnya masih belum kuat, jadi dia seolah-olah Allah tuh nggak terbuka 24 jam. Siapa yang punya yang memasukkan paham seperti itu kepada orang-orang awam? Kasihan. Kalau kamu mau minta sama Allah, minta tuh 24 jam. Sholat dari sholat subuh, tunggu syuruk duha. Kau dari sholat duha sampai mau sholat duhur, sholatlah. Mau ribuan rakaat sholat. Baca Al-Fatihah, baca doa, langsung ke Allah terbuka. Nggak perlu melalui perantara-perantara itu. Mau misalkan dari duhur ke asar, mau sholat lagi, mau connect terus sama Allah, sholat sendiri nyambung. Kenapa harus kesini? Ya Allah, nggak tahu lah. Tapi ya orang ya mungkin ada bisnis di situ. Itu yang ditakutkan. Makanya kenapa Rasulullah itu tidak mau satu digambar, terus nanti karena guys dari Nabi Nuh aja, di kisah Nabi Nuh surat Nuh ayat 16 itu bagaimana mereka itu menyembah beberapa berhala, 5 berhala itu. Coba kita lihat ya surat Nuh. La ilaha illallah. Jadi kayaknya nggak kenal sama Allah, kok kenalnya sama ini. Jadi itu adalah orang-orang soleh dulu, orang-orang soleh yang dikultuskan. Sorry kok ayat 16, ayat 23 guys, ayat 23. Wa qalu la tadharunna ila apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Dan mereka berkata, mereka tuh siapa? Kaumnya Nabi Nuh waktu itu. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad
dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Dan mereka ini adalah orang-orang soleh yang kedatangannya dirindukan, yang kepergiannya dirindukan oleh kaum Nabi Nuh saat itu. Akhirnya dibuatlah berhala, diajak ngobrol gitu. Jadi penyembahan dari zaman Nabi Nuh ini guys, ya orang dibuat kehadirannya sangat dirindukan, orang-orang soleh itu diajak ngomong, dibuatlah patung gitu, lama-lama disembah ya seperti ini. Jadi no wonder kalau aku sih apa ya, sebatas apa, adab dan akhlak gitu. Nusa Indo Mesin ngomong apa sih? Kenapa Allah itu memberikan ilham kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kalau kalian mengikuti bisikan yang fujur, bisikan syaitan, korupsi aja, tanda tangan aja, nggak ketahuan, begini begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dio lama banget. Setan iblis itu makhluknya Allah bukan? Satu-satunya yang tidak iblis patuhi dari perintah Allah ketika disuruh bersujud sama Adam. Dan kesalahan iblis itu cuma sombong. Tapi kemudian iblis berkata, ya Allah, tangguhkan aku sampai yaumul qiyamah. Dan Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk yang diberi tangguh. Apa sumpahnya? Aku akan menggoda anak Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Mana percakapan antara Allah dan iblis? Ada. Allah kabulkan itu. Kecuali iblis sendiri bilang, iblis tidak akan bisa menggoda kecuali orang-orang yang ikhlas. Kamu kalau mau ngomong Nusa Indo Mesin, coba ininya dibenerin dulu, scriptnya dibuka dulu ya. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Karena engkau telah menghukumku tersesat, iblis berkata. Ini ceritanya ketika iblis berkata kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kau dengar nih, Nusa Indo Mesin, sebelum kita ke Al-Hijr 39, mari kita baca dulu Al-A'raf 16-17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan, dan kata Allah ya, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Kata iblis gitu. Maksudnya gini, iblis bilang, engkau ya Allah akan mendapati hamba-hambamu ini, manusia ini banyak yang tidak bersyukur, banyak kan kufur nikmat. Iblis sebelumnya jalan lurus dan Allah menyesatkan dia. Bukan Allah menyesatkan dia, kamu nggak ngerti ya. Nusa Indo Mesin, Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, tapi karena ada sifat sombong di dalam dirinya dia, gitu ya, maka dia tidak mau menuruti perintah Allah, gitu.
selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, Mada, ada yang mau disampaikan? Ada. Pak. Saya mau masuk Islam. Gak usah. Gak usah masuk Islam, ngapain? Ya, mau lah. Ngapain kamu masuk Islam? Capek tahu jadi orang Islam, harus wudhu, harus sholat, harus banyak kewajiban. Capek kamu gak bisa? Bisa saya. Hah? Bisa. Gak denger banyak orang. Bisa saya. Enggak bisa. Kamu nggak bisa masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu nggak akan ngomong-ngomong sama saya masuk Islam mau apa, nggak akan. Karena orang menerima, karena Islam sendiri artinya berserah diri, bukan karena sesuatu. Menerima orang tuh bukan karena menerima Islam tuh bukan karena orang lain, bukan karena nikah. Saya mau menerima Islam. Nggak dengar. Menerima Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Sebab saya suka kamu lah. Ya salah. Kalau kamu suka aku, salah. Nanti kalau aku udah nggak ada, lu murtad lagi. Tidak lah. Udah itu aja yang mau kamu sampaikan. Oke. Makasih ya. Halo Kuera. Selamat pagi. Pagi, aku cuman ucapan selamat pagi saja. Aku mau kerja mau trading ya. Sehat kan? Sehat Mbak, sehat. Alhamdulillah lagi sakit 3 hari ini Kuera. Waduh, kenapa nggak bilang sama abang? Ngapain kamu bilang sama kamu? Emang kamu siapa? Tapi biar ku arahkan, biar dokter ngasih obatnya. Itulah adekku ini, ada cantik ini, sakit nggak bilang-bilang. Makanya aku liatin 2 hari aku kemana lah adekku cantik ini. Rupanya lagi sakit. Nggak live Ya. 2 hari kan, nggak nampak kan? Iya, aku lagi flu, lagi nggak enak badan. Gini aja Ya, masih. abang punya feeling lah, makanya cuman nyapa doang. Abang mau kerja, Ya, makasih, nanti jam Vera. 9 udah mau trading, mudah-mudahan dapat untung banyak. Ya, terima kasih. Semoga bisa. Baik, makasih ya. Nah, jaga kesehatan sayangnya. Aku di bawah Ya. lah, dok ya. Selamat Makasih, pagi. Vera. Pagi. Lucu-lucu ya netizen gue ini, ya Allah, bener-bener deh. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Ya, Timur, ada yang mau disampaikan, Timur? Acara apa, Kak? Hah? Ini acara apa, Kak? Apa? Ini acara apa? Acara apa? Acara apa? Kamu kesini ngapain? Astagfirullahaladzim. Ya, kan Kamu ada kesini ngapain? topik apa, Kak? Gitu. Enggak, tadi kamu typing, kamu bilang apa tadi? Aku baca typingan kamu. Kamu bilang apa tadi? Kok tanya acara apa? Oh gitu. Pada intinya gitu. Gini, kalau apa? Bunyinya masih ajang ya? Nah, itu kamu bukan pertanyaan. Iya, kenapa? Ya, udah nikah apa masih lajang? Sudah punya anak. Oh, anaknya berapa, Pon?
Anaknya satu. Oh gitu. Ya udah, nanti kita DM-nya aja ya. Gak usah. Aku nggak pengen DM-an. Iya, biar kita ngomong cara apa masuknya gimana. Aduh, kamu ngomong apa sih? Udah dibawa aja ya. Udah Timur respect, nggak usah ngomong-ngomong yang kayak begitu, ya. Aku tuh nggak cari pendamping, nggak cari apa di sini, nggak ada yang aku cari di sini, nggak ada yang aku cari kecuali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan syubhat dengan cara saya sendiri ya. Jadi saya tidak sedang mencari apa-apa di sini. Kalian dengar baik-baik semua. Halo, selamat pagi. Halo. Ya. Ya, Adin, ada yang mau disampaikan? Menyapa aja dulu. Halo. Hah? Menyapa aja dulu. Menyapa saya? Hah? Ya. Oke. Udah. Ya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Udah gitu doang. Si Nusa Indo Mesin itu membaca Al-Hijr surat Al-Hijr ayat 39 aja. Terus ayat 40-nya nggak dibaca, 41-nya nggak dibaca, 42-nya nggak dibaca. Terus ayat sebelumnya nggak dibaca. Emang kebiasaan kalian suka motong-motong gitu ya. Jadi pemahaman kalian juga terpotong. Berarti Allah menyesatkan. Berarti Allah yang menyesatkan iblis. Berarti semua berarti. Kalian itu nih, percakapan di atasnya itu ada percakapan ya antara iblis dengan Allah. Nih, harus jangan 39. Kalau aku bisa on cam, aku juga mau menyapa Abang Bes Kristen kan? Kan ayat 32 Allah berfirman, iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud? Ya kan? Ayat 33-nya iblis berkata, sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Nah, berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beritahulah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tanggung sampai suatu waktu yang ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan keputusan Allah bahwa aku ini sesat, kan merujuk percakapan di atas, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ini sumpahnya iblis. Kemudian lanjut, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlis di antara mereka. Yang mukhlis tuh yang apa? Yang dimanfaatin orang tapi diem aja, yang kebaikannya selalu dimanfaatin orang, diem karena mengingat ya udah itu karena Allah dia melakukan itu. Bukan ada orang yang melakukan kebaikan kalau bukan karena gue itu. Nah, nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kamu nggak suka saya masuk Islam? Oh, kalau orang mau menerima Islam itu bagus. Tapi kalau menerima Islamnya itu karena saya, karena orang lain, karena harta, ya dia tidak akan menerima apa-apa kecuali apa yang diharapkan gitu. Mau tanya-tanya aja.
Kalau bisa saya jawab, nggak bisa buat PR. Jadi apa namanya? Kalau misalkan, nih, ya Allah sakit banget kepalaku. Dulu banyak kisah-kisah terdahulu. Orang masuk Islam karena ingin nikah. Orang masuk Islam karena ada sebabnya ini itu segala macam. Akhirnya beberapa tahun kemudian, 10 tahun, 15 tahun murtad lagi dia. Jadi gimana kayak begitu? Boleh begitu. Tidak ada yang bisa menjamin orang yang Islam aja bisa murtad, apalagi kamu yang dari Kristen ke Islam. Timuris Black. Mamat itu siapa? Kamu nggak punya adab. Mamat itu siapa? Aku nggak tahu, nggak kenal sama Mamat siapa. Kamu tuh nggak punya nyali. Kamu tadi di atas ngomong sok baik, sok apa. Emang kebiasaan kamu ya? Bermuka dua atau mukanya banyak? Mamat itu siapa? Aku nggak kenal Mamat itu siapa. Muhammad siapa? Muhammad Nabi. Kamu mengatakan Nabi Muhammad cabul. Dia tahu ini ya, oke. Nih, kalian dengar ya. Hikmah Rasulullah menikahi Ibu Aisyah. Ibu Aisyah adalah, fun fact-nya adalah, Ibu Aisyah adalah istri ketiga. Setelah beliau menikahi Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah. Kenapa Ibu Aisyah? Beliau masih muda dan banyak kecerdasannya itu, banyak yang beliau banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, Zainab binti Jahsy itu adalah istri daripada Zaid bin Haritha. Kalian dengar baik-baik ya. Awas kalau kalian nanti masih menghujat, tapi nggak apa-apa lah, terus saja menghujat. Itu kan bagian dari ajaran kasih hujatan, ya nggak? Untuk menghapus ya hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung, karena kebiasaan orang jahiliyah itu menasabkan anak angkat jadi Zaid bin Muhammad. Adat waktu itu, kata Allah tidak boleh seperti itu. Nusa Indomesin, coba kepalamu diinikan lagi cara berpikir kamu. Kamu lihat pernikahan di abad ke-7. Kalau aku membuka apa yang ada dalam Bible-mu, bagaimana siapa yang menikahi Rebecca ketika usia kecil itu, kamu malu sendiri. Jadi sebelum kamu bertanya, kamu lihatlah. Kamu menyamakan pernikahan di abad ke-7 dengan abad sekarang. Kalian itu kerjaannya menyoal Nabi aja gitu ya. Saking kerennya Rasulullah itu disoal terus sama kalian. Karena kalian itu sebutin Mbak, nggak apa-apa. Apa sebutin apa? Dulu ini ya, siapa lagi sih yang invite? Nggak usah lah invite untuk PK. Masalah Rebecca tadi ya, kau bacalah di Bible-mu itu. Kenapa juga aku harus baca Bible-mu? You baca aja Bible yang kamu punya. Maksudnya cuma 20 juta aja. Soalnya udah di Depok. Iya, Wih, siapa nih yang bilang babi? Babi kok bilang babi sih? Babi teriak babi, astagfirullahaladzim.
Babi jangan typing babi dong. Kamu gimana sih? Aku sedang menjelaskan asbabun nuzulnya tidak sama anak angkat dengan anak kandung, karena menasabkan, memberikan nasab anak angkat kepada anak kandung tuh nggak boleh. Iya, bapaknya itu bukan. Aduh, babi jangan teriak babi lah. Gimana sih? Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Pak? Halo, Bapak Muslim? Salah Muslim. You baca nama itu pun boleh tahu. Hah? You baca nama saya pun boleh tahu sudah tuh. Syarif Yusuf. Oh, kalau dari nama juga banyak yang nama itu, tapi orangnya bukan Muslim, Pak. Oh iya kak? Gimana, ada yang mau disampaikan? Iya kak? Heran juga saya kalau ada nama begitu bukan Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak? Nah, adalah mas, tanya kabar sejak lah sekarang. Saya sebenarnya kagum juga lah dengan saudari punya setiap kali menyampaikan begitu. Jadi dengar kak, macam bising betul lah di sana. Bising betul saya bilang di sana. Saya pun tidak berapa dengar. Berisik banget di sini. Ada gerombolan si berat. Gerombolan si berat lagi bikin conference. Jadi berisik banget di sini. Gak tahu tadi ngomong apa sih itu bapak-bapak. Ternyata begini ya kelakuan oten-oten kalau di room. Sangat menunjukkan sekali ajaran kasihnya. Kalian sakit hati, kalian sebel karena pendeta Arom jadi mualaf, ya. Iya, ada gerombolan seberat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kali kalau aku ya kita mau bukan mau kode dari Bang Dio kemana ini ya Allah, nggak naik ya. Bang Dio gimana sih? Masa aku nikah sama pemakan babi? Astagfirullahaladzim. Mama yang gak makan babi aja aku belum tentu mau, kalau gak cuma makan babi.
Terima kasih Bang Bes. Sama yang nggak makan babi aja aku belum tentu mau, apalagi yang makan babi. Nggak percaya lah masuk Islam. Nggak usah masuk Islam, susah tahu jadi orang Islam tuh berat. Thank you Bang Bes. Barakallahu fiik. Jus apa yang kamu suka? Jus Range Rover. Jus Range Rover. JUST tambahin T. Just Range Rover itu yang aku suka. Enggak lah, ngapain aku ngajarin kamu? Kurang kerjaan aja lu. Just Range Rover, ya itu. Kalau aku sih cukup Just for You. Oh, Just for You enggak. Sorry. Just for You enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu tuh jangan suka ngarang-ngarang pengen nikah sama gue deh. Yang suka ngayal bisa-bisa nikah sama gue, ngarang lu. Pemakan babi, penghujat kayak lu. Penghujat, memutar fakta. Semanis mulutnya manis banget. Kalau di depan gue manis. Terus habis itu lu di belakang menghujat Nabi. Kurang ajar lu emang. Aku lagi nunggu Bang Dio ini, ya Allah. Bang Dio mana Bang Dio? Baik, kalau jadi orang aku di sana di CP. Iya. Bulan berapa? Nanti itu. Itu PT Maika. Oh, Maika. Kembali nih. Iya. Tahun 2018 sampai 2012 sampai 2015. Ya, itu cuma 2 kuliah, 2007 kalau ngapain? Cuma 2 kuliah, Gerombolan si berat sedang mengadakan conference. Bagi saya nomor rekening kamu. Oh, enggak perlu.
Iya. Bang Dio mana sih? Beliau telepon kemarin, kita sudah janji mau angkat sebuah tema yang lagi hits. Kalau di daerah itu pakai sama oh nggak ya. Hai Rif, ada Bapak Rivaldi. Bapak mau naik Pak. Ini ada teman-teman Bapak di sini, teman-teman yang nggak punya adab. Coba kalian tuh belajar orang Kristen dari si ini nih, si Pak Vladimir Matias ini. Kamu kalau ngomong gak beradab, yang teman-teman orang-orang ini. Mbak, betul nggak perempuan itu otaknya separuh? Coba kamu baca lagi pertanyaan kamu dengan baik. Betul nggak? Betul nggak perempuan itu otaknya separuh? Coba. Adakah saya menghujat Nabi kamu? Oh, mungkin kamu nggak menghujat, tapi teman-teman kamu. Terus kamu tadi saya masuk Islam terus ketawa. Maksudnya apa? Nggak perlu masuk Islam. Nggak usah kamu masuk Islam. Kamu stay aja di situ. Nggak usah kamu masuk Islam. Ngapain? Aku nih lagi nunggu Bang Dio karena mau membahas tema yang udah kita sepakati kemarin. Cuma beliau mungkin kayaknya masih dalam perjalanan atau mungkin belum nyampe kantor.
Kesannya lokasinya mau nggak tadi? Belum. Ya Allah, ini Bang Dio kemana ya? Berisik banget lagi. Bu, lu mau pakai ini nggak? Dulu, mau pakai. Bener mau kayak gitu? Yang manisnya, Emangnya di Indonesia sana tuh sejuk ya, dingin maksudnya. Aku lagi sakit, jadi aku pakai jaket. Lagi panas nih sebenarnya cuacanya juga. Ini aircon juga cuma satu, tapi jadinya dipijat ya. Thank you, Pak Zarif. Nanti aku nggak, nanti pas Bang Dio naik, nanti baterai aku habis lagi. Aduh, ada-ada aja ini. Udah WhatsApp. Kayaknya beliau di kantor deh. Bang Dio kayaknya di kantor deh. Oke, setelah senang ini si jawabannya. nanti di foto jadi ya, Apa ada yang lihat Bang Dio di room lain? Enggak lah, orang beliau udah janjian, udah aku share juga ini live-nya 2 kali loh. sama ini itu loh, BPH kan buka sistem full baru kan? Oh bukan di BPH hanya semuanya, tapi versi ada harusnya dia buka aja nanti Menunggu apa? Tadi itu cuma bayar 13 juta Mana ada Malaysia musim bunga? Kan bukannya Malaysia dua sama-sama 2. Itu yang dia langsung Bang Dio lama nggak live ya, ini mau live lagi. Kita mau membahas sesuatu hal yang sangat penting gitu ya, yang sangat itu berkaitan dengan tauhid, dengan akidah kita gitu loh. Penting banget sebenarnya, aku suka tema ini karena ini tentang kemurnian tauhid gitu loh. ada 3 BSD, makanya dia di daerah Bentala nama dia Assalamualaikum Kang Chan naik dong sambil nunggu Bang Dio. Kang Chan cuma lewat doang. Ya udahlah. jadi dikasih masalah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh naik, tanyalah sesuatu yang benar gitu. Jangan masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan di live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang Islam, tanya tentang apa. Tapi tetap ada beberapa ada jenis yang seperti lain sama lain. Tapi yang dipegang mereka dan pelajaran Betul nggak perempuan paling banyak di neraka? Betul. Karena hadisnya itu perempuan paling banyak di neraka, maka harus banyak-banyak bersedekah walaupun dengan sebutir kurma. Karena perempuan, wanita, istri itu sering banget menafikan kebaikan suaminya, sering mengatakan, kamu itu ya selama aku nikah sama kamu 15 tahun misalkan aku nikah sama kamu nggak pernah, padahal sering. Padahal suaminya melakukan banyak kebaikan. Ini nggak usah lah minta-minta PK, apa sih ini aku. Terus perempuan tuh kalau berkumpul paling seneng bergibah. Perempuan kalau lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang seneng gibah dia, mereka. Ya itu sifatnya perempuan kayak begitu. Masih ada yang mereka sih. Ada. Betul, Rasulullah menikahi Ibu Aisyah di usia 6, kemudian Gali di usia 9. Si orang tersebut dan cari dari tempat atau sesuai dari kita atau memang susahnya sesuai dari dia dan terjadi Kelihatan dari sini. Rasulullah pernah didatangi oleh sekelompok kaum yang kena wabah. Nah, kaum itu tanya sama Nabi, apa ini wabah ini udah nggak ada obat. Rasulullah memerintahkan meminum kencing unta dicampur dengan susunya, bukan blok gitu, bukan, hanya beberapa di mix gitu. jadi hati main Betul. Rasulullah pernah disihir oleh perempuan Yahudi, dan itu sebagai salah satu sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena Rasulullah itu adalah nabi, manusia, membawa risalah. Bagaimana dia membawa risalah tentang
sihir, Ponakanku itu kayak semua bagaimana dia membawa risalah tentang pernikahan, bagaimana dia membawa risalah pesan tentang perceraian, bagaimana dia membawa risalah tentang hukum waris dan semua-muanya. karena itu ada ekspor. Jadi Apa yang salah? baru yang pertama nih tiduran terus tidur harus ada Kitab gedebuk dari langit. Siapa yang bilang kitab gedebuk dari langit? Adam Smith. Siapa yang bilang kitab gedebuk dari langit? biasa. Kitab Wahyu isinya ada di kitab sebelumnya. Mikir apa itu benar kitab? Siapa yang bilang kitab turun dari langit gedebuk? Ini serius banget. Siapa yang mana kitab gedebuk turun dari langit? Mana? Ada yang di GKI. Nah, lalu kemudian situ ini kan satu anggota. Ini dapat sekolah. Bayangin harus dua kalinya 24 juta. Wahyu Musa membelah lautan, tapi cerita itu ada di kitab sebelumnya. Mikir apa itu benar kitab? Kamu tahu nggak kalau Al-Quran itu diturunkan melalui Jibril berangsur-angsur selama 23 tahun dan dihafal, bukan kitab turun berangsur-angsur selama 23 tahun itu turun. Ketika peristiwa ini turun ayat ini, ketika peristiwa A turun ayat ini gitu. Makanya Al-Quran itu namanya hudan, petunjuk gitu. Dan ketika rabi-rabi Yahudi dan Nasrani datang kepada Rasulullah meminta penjelasan, bertanya tentang hal-hal yang gaib yang Rasulullah tidak hidup di zamannya, gimana Rasulullah bisa tahu itu zamannya Nabi Musa itu membelah lautan, Firaun itu begini, kalau bukan dari wahyu? Nah, tapi kan kalian udah termakan dengan omongannya Christian Prince bahwa Nabi itu mengambil kitab dari Waraqah bin Naufal. Dan itu semua fiktif. Kalian tuh bagaimana caranya menolak? Ya udah, nggak apa-apa, silakan aja tolaklah dengan semua pemikiran kalian. Berpikir jangan mendongeng. Kamu yang mikir, Adam Smith. Kamu yang berpikir, coba kamu berpikir. Nah, ini lagi keluar lagi. Baginda menikahi menantunya. Ada-ada aja. Zaid bin Harisa itu anak angkat. Makanya supaya turun ayat penghapusan anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Berat tugasnya Rasulullah itu harus menikahi Zainab binti Jahsh. Tapi sama kalian dibuatlah cerita Rasulullah melihat Zainab tidak dapat menahan nafsu. Kalian tuh sangat ini banget. Pikiran kalian tuh sangat menjijikan, tau gak? Sebegitunya kalian menghujat Nabi, sebegitunya kalian membenci Rasulullah gitu. Terus kalian mentah-mentah memakan. Tapi aku nggak mau menghujat kalian sih. Kita nggak tahu. One day kalau kalian dapat hidayah, nanti gue sudah minta maaf sama kalian, kan? Kalian melihatnya dari kacamata yang lain gitu. Jadi kalian tidak bisa menerima hal itu. Karena kalian udah ada kebencian dalam hati kalian, mau dijelaskan kayak gimana pun kalian akan tetap seperti ini. Nanti udah selesai ini ke batu. Nah, udah selesai dari subjek ini, kalian ke batu. Batu Hajar Aswad lah. Inilah semua segala macam. Terus ujungnya orang Islam menghujat. Mana ada orang Islam menghujat? Orang Islam membahas kitab kalian, agama kalian. Tidak ada. Ini semua berawal dari gerakan kalian tentang misi-misi kalian. Misalnya kami hanya menjawab, justru kami yang menjawab tuduhan kalian. Kita nggak pernah, terutama aku ya, tidak pernah tertarik membahas tentang konsep ketuhanan kalian, tentang kisah-kisah yang ada di dalam kitab kalian. Nggak ada. Aku nggak punya Bible, aku juga nggak download aplikasi, nggak ada. Tapi kalau misalkan ada teman diskusi, kita cerita, kita berdiskusi, bertanya kisah ini ternyata ada titik temu. Ya udah, nggak pernah kita membahas Tuhan kalian begini-gini, nggak ada. Saya membawakan ayat-ayat yang ada di dalam surat Maryam, yang ada di dalam Ali Imran, yang ada di dalam Al-Maidah. Itu bagian dari saya mendakwahkan apa yang ada dalam istriku. Dakwah itu artinya apa sih? Memanggil.
Nada yunadi. Itu kalau kalian itu kan, aku juga nggak ngerti ketika ada dikatakan babi itu haram, tapi kalian akan mengatakan kan tidak ada perintahnya, tidak boleh makan. Ya udah susah. Kalau kalian standarnya sudah seperti itu, ya mau gimana lagi gitu loh. Ketika dikatakan bahwa Allah itu ada, kalian nanti sama nggak Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya? Kalau aku mengatakan sama, karena Allah sendiri yang berkata kepada Nabi Musa, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Terus apa namanya beda? Elohim. Loh, apakah dengan bahasa Arab sama? Tapi kan serumpun ada gitu loh. Jadi kalian tuh menuntut harus sama, dan kalian tahu ya, orang-orang seperti kalian tuh udah ada dari zaman dulu. Minta ini, minta itu, minta mujizat, semua segala macam. Apakah kalian beriman? Tidak. So what gitu loh. Pelan-pelan lah, Pak. Sekarang ini yang terbuka. Orang-orang seperti kalian nggak ada, lebih kritis, lebih jahil, udah banyak. Tapi ya nggak apa-apa, namanya hidayah itu milik Allah. Tidak bisa kita memberikan hidayah, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh memaksakan beragama. Jangan menghina sesembahan mereka. Nanti mereka itu yang saya pakai di sini. Jadi kalau kalian mau menyebarkan agama kasih dengan cara seperti ini, ya silakan aja gitu. Batu tidak menghapus dosa dengan sehabis-habisnya. Yang menghapus dosa itu adalah Allah. Kalau kita sholat, bukan sholatnya, bukan doanya, tapi Allah yang mengabulkan, Allah yang mengizinkan gitu. Ingat, Kristen udah ada di abad, kalian ada di abad dari zaman Nabi Adam. Islam itu sudah ada. Karena Islam itu adalah Muslim, taslim, berserah diri. Kristen itu ada di abad 325. Karena Nabi Isa sendiri membawa Nasrani.